Salam, saudara sekalian. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Diumumkan kepada anggota jemaat GTI Bukit Jaitun yang merasa sakit dan yang kemungkinan terkena COVID-19 atau yang mengalami problem kesukaran, saudara bisa memberitahu atau menyampaikan kepada pimpinan PS seksi sekolah minggu, kaum muda, atau ke kantor gereja untuk dapat didoakan serta mendapat nasihat dan penghiburan firman Tuhan. Kepada para pemimpin PS, seksi, sekolah minggu, dan kaum muda, diharap untuk meneruskan laporan tersebut ke kantor gereja. Akan ada hamba Tuhan yang melayani. Marilah seluruh jemaat Tuhan terus berdoa bagi seluruh jemaat yang lain, bagi Surabaya, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia. Mohon pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita tetap melakukan ibadah secara online dengan streaming. Adapun daftar jadwal ibadah yang kita dapat ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lain. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut atau melalui transfer ke rekening BCA nomor 50904100999 atas nama GTI Jemaat Bukit Jaitun Surabaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami menghimbau Bapak, Ibu, Saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, yaitu menggunakan masker, disarankan rangkap 2, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan dan minum bersama. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu serta saudara sekalian yang sore hari ini oleh anugerah Tuhan bisa mengikuti ibadah live streaming. Sore hari ini sebelum kita mendengarkan sedikit firman Tuhan, mari kita sama-sama memujikan satu lagu. Lagu ini nanti akan sesuai dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang saya beri judul Jadilah Tenang. Judulnya singkat, saudara, Jadilah Tenang. Kita akan membaca ayatnya di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu, atau kalau dalam terjemahan lama, zaman yang akhir sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini pendek, tapi ayat ini indah. Saya suka sekali dengan ayat ini, saudara. Saudara, Tuhan itu ingin di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu, saudara, Tuhan ingin supaya kita itu menguasai diri kita. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasai diri supaya jadi tenang. Supaya apa, saudara? Supaya bisa berdoa. Jadi ini ada 3 langkah, saudara. Langkah pertama, menguasai diri. Langkah kedua, jadi tenang. Langkah ketiga, dapat berdoa. Wah, ini luar biasa, saudara. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang sikap hidup yang tetap bisa tenang di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak ideal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua tahu bahwa hari-hari ini kita semua ini mengalami satu kondisi yang sulit, saudara. Saudara, baik karena COVID-19 maupun akibatnya, dampaknya, saudara, dalam nafkah, saudara, itu sangat luar biasa. Banyak orang yang terganggu nafkahnya, saudara. Bahkan
Selain itu, saudara, ada banyak berita-berita lain yang kita dengar hari-hari ini bisa membuat banyak orang jadi tegang, bisa panik, bisa kalut, bisa cemas, saudara. Bahkan ketika saya sendiri menerima tugas ini, sebetulnya saya ini bukan orang yang sudah bisa menguasai diri dengan bagus sehingga bisa tetap tenang. Tidak apa-apa, alami segala macam, tenang saja. Tidak, saudara. Kadang-kadang saya juga masih bisa, saudara, terpancing untuk jadi tegang, saudara. Tapi untunglah kalau kita itu mengerti firman Tuhan. Kita akan berusaha keras untuk menguasai diri supaya bisa tetap tenang. Saudara, pada waktu saya menerima tugas ini, saya itu merasa ada begitu banyak tugas lain sehingga membuat saya ini, waktu saya ini rasanya tuh jadi begitu kejar-kejaran, saudara. Sehingga kalau sudah seperti demikian, akhirnya waktu itu tambah lama, tambah habis. Kalau waktu tambah habis, persiapan belum selesai, ya pasti kita bisa tegang, saudara. Saudara lihat, tetapi untunglah Tuhan itu sudah mempersiapkan lebih dulu, sehingga akhirnya saya bisa mengatasi segala keadaan itu. Puji Tuhan, saudara. Saudara, kita sekarang akan melihat di bagian pertama. Saudara, langsung saja kita lihat di bagian pertama, yaitu akibat kepanikan. Ini pertama, saudara. Lalu nanti yang kedua, saudara, Raja Saul gagal jadi raja yang baik. Karena Raja Saul ini satu orang yang tidak bisa tenang, saudara. Yang kedua ini Raja Saul gagal jadi raja yang baik. Yang ketiga, kabar-kabar atau berita-berita yang buruk membuat orang jadi nggak tenang, saudara. Yang keempat, saudara, yaitu mengapa tidak bisa tenang. Mengapa kok tidak bisa tenang? Yang kelima, jangan cari gara-gara, saudara. Cari gara-gara sendiri, akhirnya orang itu hidupnya jadi tidak tenang, saudara. Maksudnya begitu, saudara. Lalu kemudian kita lihat di bagian yang berikutnya, yaitu yang ke-6, saudara. Tidak bisa tenang itu menular. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau orang tidak bisa tenang, itu bisa menular. Yang ketujuh, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Yang kedelapan, kita tenang ketika kita berada di dekat Tuhan. Yang kesembilan terakhir, saudara, apa keuntungannya kalau hati kita itu bisa tetap tenang? Ini luar biasa, saudara. Saya merasa senang sekali ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini, saudara. Sekarang kita akan lihat langsung di bagian pertama, akibat daripada kepanikan, saudara. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, saudara, pernah terjadi satu peristiwa, saudara, yang dicatat di dalam Alkitab, yang bisa menjadi contoh yang jelas sekali. Kalau satu orang sudah tidak bisa tenang, saudara, itu akan bertindak gegabah, saudara. Saudara lihat, akhirnya orang ini akan mengalami banyak, saudara, kerugian, kecelakaan, dan lain sebagainya. Saudara, itu terjadi ketika, saudara lihat, satu orang inang pengasuh daripada Mephiboset, saudara. Mephiboset itu adalah anaknya Yonatan, atau dengan kata lain, Mephiboset ini adalah cucunya Raja Saul, saudara. Pada waktu itu, waktu inang pengasuh ini mendengar kabar-kabar peperangan yang begitu dahsyat, saudara, dia takut, saudara, dia tergopoh-gopoh. Anak kecil dibawa lari, akhirnya anak itu jatuh, saudara, karena tergopoh-gopoh, saudara. Kalau tidak tergopoh-gopoh ya jalan biasa saja, santai, saudara ya. Tapi ini karena tergopoh-gopoh, dia lari, mungkin kesandung, saudara. Anak itu jatuh, akhirnya timpang, anak itu cacat seumur hidupnya. Kita membaca di dalam 2 Samuel 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, 2 Samuel 4 ayat yang keempat. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama
Mephiboset. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasihan si Mephiboset ini. Karena yang menggendong dia begitu tergopoh-gopoh, jatuh, cacat aneh, saudara. Saudara, seringkali terjadi, saudara, ketika orang sudah tidak bisa tenang, tergopoh-gopoh, maka biasanya bisa melakukan banyak perkara yang bodoh, saudara. Banyak melakukan perkara yang bodoh, dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang merugikan. Mungkin orang itu karena diburu waktu, saudara. Waduh, telat ini, saudara. Mau berangkat kerja, waktunya sudah habis, saudara. Akhirnya dia kebut-kebutan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya terjadi kecelakaan. Saya pernah mengalami seperti ini. Waktu saya masih muda, saya itu satu orang yang saya rasa karena saya punya rasa tanggung jawab. Sehingga saya itu berusaha, saudara, untuk tidak sampai terlambat. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Pada waktu-waktu sudah semakin habis, saya kendaraan saya agak cepat, saudara. Tiba-tiba di depan saya ada orang mendadak ngerem, saudara. Saya tidak sadar, saudara, apa yang menyebabkan dia ngerem, saudara. Tidak ada apa-apa kelihatannya. Ternyata di depan itu ada lubang galian, saudara. Saya tidak ngelihat, dia ngelihat, saudara. Dia merem, akhirnya apa yang terjadi? Saya tabrak dari belakang, saudara. Brak, saudara. Orangnya marah besar, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya orang itu enggak terima, saudara. Saya dikejar-kejar, saya dipukul, tidak kena, saudara. Ditendang juga tidak kena. Waduh, ini bagaimana ini, saudara? Sebab apa? Saya tidak tenang, saudara. Akhirnya kejar-kejaran. Untunglah pada waktu itu, saudara, saya itu mendapat hikmat dari Tuhan, saudara. Ketika saya mengendarai kendaraan di Tegalsari, saudara, akhirnya di situ ada markas Pomal, saudara. Saya dapat hikmat, masuk ke situ aja. Akhirnya saya masukkan, tidak sampai dalam, saudara. Cuma di depan, di gerbangnya saja saya berhenti, saudara. Saya berhenti, saya berdiri di situ, saya panggil orangnya. As, sini, saudara. Pikir saya kalau mau berdamai ya di situ aja, jangan. Terus saya dipukuli, saya sudah percaya Yesus, saya tidak bakal berkelahi, saudara. Saudara lihat, akhirnya, saudara, orang itu melihat, wah, jangan-jangan bapak itu teman-temannya Pomal. Akhirnya dia lari, saudara. Waduh, untung, saudara. Saudara lihat, coba dia marah, ditunggu terus. Waduh, ya repot, saudara. Saudara, jadi kita itu kalau sudah dalam keadaan tidak tenang, terburu-buru, panik, saudara. Akhirnya ya seperti itu, saudara. Lain kali pernah terjadi lagi, saya kendarai kendaraan saya waktu belokan, saudara. Karena terburu-buru, waktu belokan ngebok, saudara. Jatuh di situ, saudara. Ya untunglah saya tidak apa-apa, saudara. Tetapi semua itu menjadi seperti suatu pelajaran, saudara. Supaya kita itu sebagai orang beriman, kita itu bersikap tenang, saudara. Jangan terburu-buru, apapun juga sebabnya, saudara. Kita berusaha menguasai diri kita, supaya kita itu tidak sampai jadi tegang dan berbuat perkara yang bodoh, saudara. Suatu ketika ada satu kesaksian lagi, saudara. Ketika itu saya lagi berdoa siang hari, saudara. Setiap siang biasanya saya berdoa berapa lama, ya, saudara. Waktu saya berdoa, tiba-tiba saya ingat ada sesuatu urusan, saudara. Wah, cepat-cepat saya selesaikan doanya. Mestinya belum waktunya selesai, saya selesaikan, saudara. Langsung saya berangkat, saudara. Pada waktu saya berangkat, waktu saya pulang, akhirnya saya kena tilang, saudara. Di satu jalan itu biasanya bisa dimasuki, saudara. Tapi hari itu terjadi perubahan, saudara. Rambu-rambunya diganti, yang lewat situ ditangkap, ditilang, saudara. Waduh, saya kena, saudara. Pada waktu saya kena, dibuatkan surat tilang, saudara. Ya sudah, kena tilang, saudara. Tapi yang saya heran, pada waktu itu ternyata saya ini orang terakhir, saudara, yang kena tilang, saudara. Sesudah saya selesai bubar, saudara, itu, saudara, polisi yang menjaga di tempat itu bubar semua, pulang semua. Tuhan langsung mengingatkan, coba tadi kamu tidak terburu-buru, doanya kamu selesaikan, kamu tidak kena tilang, kamu tidak keluar uang, saudara. Ya sudahlah, ya akhirnya saya jadi repot-repot, harus pergi ke
pengadilan, harus bayar di situ. Saudara, coba saya pada waktu itu tidak terburu-buru. Saya tetap tenang, ya sudah enggak apa-apa, urusan ya urusan, nanti diurus setelah selesai berdoa. Enggak apa-apa saudara. Saudara, itu satu pengalaman saudara. Akibat kepanikan. Sekarang kita akan lihat yang selanjutnya saudara. Yang selanjutnya yaitu Raja Saul gagal menjadi raja yang baik. Sebab apa saudara? Salah satu penyebab penting saudara di dalam pemilihan seorang raja saudara. Tuhan itu melihat apakah raja ini satu orang yang gampang panik atau bisa tenang. Oh itu penting saudara. Bagi seorang raja penting sekali ini saudara. Pada waktu itu ternyata Raja Saul ini sebagai raja, orangnya itu gampang panik saudara. Terutama ketika Raja Saul ini menghadapi ancaman musuh. Padahal raja itu memang kerjaannya begitu saudara, perangan gitu saudara. Saudara lihat, tapi Raja Saul kalau ada musuh, gopoh semua saudara. Waduh, jadi tegang saudara, panik dia saudara. Saudara lihat, apalagi kalau musuhnya kelihatannya lebih banyak saudara. Waduh, bingung dia saudara. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Kita bisa melihat di dalam 1 Samuel 13, 5 ayat 5 sampai 14. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta. Saudara bayangkan saudara, 3.000 kereta. Kita di sini kalau ibadah waktu sebelum pandemi nggak sampai 3.000 orang saudara. Ini 3.000 kereta. Belum lagi 6.000 orang pasukan berkuda. Waduh banyak saudara. Dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bait Awen. 6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. 7. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Waktu musuh kelihatan banyak, rakyatnya meninggalkan dia. Loh, ya siapa ini nanti yang bantu perangan saudara? Saudara lihat akhirnya apa yang terjadi saudara? Ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak, maka aku gopoh semua saudara. Waduh bingung tegang saudara. Lalu rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. 12. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Coba orang ini seorang raja yang bisa bersikap tenang, saudara, menunggu waktunya Tuhan, maka dia tidak akan sampai mengalami dipecat sama Tuhan, saudara. Saudara lihat yang selanjutnya, dikatakan seperti demikian, saudara. Yang 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata untuk seorang raja, saudara, raja itu
diminta sama Tuhan. Supaya orang ini bisa tenang, bisa menguasai diri, tidak gampang gugup, lalu bertindak sendiri. Saudara, ini suatu perkara yang penting, saudara. Saudara lihat, sebab pada waktu itu Tuhan tidak salah. Tuhan bilang, Samuel bilang 7 hari. Saul bilang ini sudah hari ke-7 kok tidak datang-datang. Padahal cuma selisihnya itu mungkin setengah jam, 1 jam gitu, saudara. Harinya sama. Samuel akhirnya datang, saudara. Tetapi karena Saul itu sudah terlalu panik, saudara. Tidak bisa menguasai diri, akhirnya dia bertindak bodoh. Gara-gara itu dia tidak dijadikan raja Israel, saudara. Oleh sebab itu, kita pada sore hari ini belajar satu perkara. Kalau kita ini mau atau ingin menjadi seseorang yang indah di hadapan Tuhan, kita harus belajar menguasai diri dan tetap tenang, saudara, supaya kita bisa berdoa. Sekarang kita akan lanjut, saudara. Yang ketiga, kabar-kabar atau berita-berita yang buruk, saudara. Saudara, kita hidup di dalam dunia ini memang tidak bisa lepas dari berita-berita yang buruk, yang menakutkan, saudara. Alkitab kita sudah mengatakan di dalam Injil Lukas 21 ayat 9 sampai 11, coba kita lihat, saudara. Injil Lukas pasal 21 ayat 9 sampai 11. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan berbangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Bapak Ibu Saudara sekalian, mirip seperti zaman sekarang ini, di berbagai tempat di seluruh dunia itu terkena COVID-19, saudara. Waduh, luar biasa ini, saudara. Dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, memang itu akan terjadi pada akhir zaman. Zaman kita sekarang ini, saudara. Berita-berita seperti itu memang akan terjadi, saudara. Saudara, kalau orang beriman tidak mulai belajar untuk menguasai diri dan jadi tenang, saudara, maka orang itu akan mengalami nasib yang buruk. Kita lihat nasib yang buruk itu di dalam Lukas 21 ayat 26. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Saudara, kita beruntung sekali, saudara, sebagai orang beriman. Setiap minggu kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita masih bisa diperbarui pertumbuhan rohani kita, supaya kita tidak tetap menjadi seperti hari-hari yang lalu. Kita bisa bertumbuh, kita bisa jadi lebih kuat, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hari-hari yang ke depan, saudara. Saudara, di sini Tuhan itu sudah menunjukkan situasi akhir zaman itu seperti demikian, saudara. Kita mesti betul-betul mempersiapkan diri, saudara. Saudara, supaya jangan sampai berita-berita yang menakutkan itu membuat orang beriman itu jadi kacau balau, saudara. Saudara lihat, nanti sana terdengar sekian ribu yang terpapar, di sana terdengar sekian ribu yang mati. Waduh, bingung orang itu, saudara. Lama-lama dia ketakutan, saudara. Panik, saudara. Tetapi kalau orang beriman itu mengerti, saudara, dia bisa menguasai diri, dia bisa berdoa, itu besar artinya, saudara. Saudara lihat, kalau kita perhatikan berita-berita yang buruk itu, saudara, berita-berita yang buruk itu, walaupun kita tidak cari, itu akan kita dengar, saudara. Apalagi kalau orang itu sengaja cari berita itu di dalam media sosial, saudara. Mungkin lihat di YouTube, mungkin di mana, saudara. Dia dengar, pengen tahu semua, saudara. Kalau orang itu tidak kuat, bisa-bisa orang itu akan mengalami banyak susah, saudara. Hidupnya jadi tidak tenang,
Dan akhirnya apa yang terjadi kalau orang itu tidak tenang, saudara? Kita lihat pada waktu tentara Filistin berhasil mengalahkan tentara Israel, saudara. Saudara, berita kekalahan ini, saudara, cuma baru berita saja. Belum diapa-apakan orangnya, saudara. Cuma baru dengar berita saja. Itu sudah bisa makan korban, saudara. Imam Eli mati. Menantunya juga mati, saudara. Coba kita lihat, saudara, di dalam 1 Samuel 4 ayat 16 sampai 20. 1 Samuel 4 ayat 16 sampai 20, kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaan anakku? Keadaannya anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. 18. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. 19. Adapun menantunya, tadi Imam Eli sekarang menantunya, saudara. Adapun menantunya perempuan yaitu istri Pinehas sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, kabar yang tidak enak itu, saudara, bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. 20. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, jangan takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Saudara, cuma dengar saja, saudara. Akhirnya mati, saudara. Saudara lihat, begitu juga ketika terjadi peristiwa dalam kehidupan Ayub, saudara. Waduh, pegawai Ayub itu membawa berita yang sangat buruk-buruk saja, saudara. Beruntun-runtun berita itu datang. Kalau coba hari ini ada berita, besok ada berita lagi, masih mending, saudara. Itu beruntun-runtun datang satu berita, disusul berita berikutnya, susul berita berikutnya. Itu tidak mudah, saudara. Pada waktu itu Ayub, pada waktu mendengar seperti itu semua, saudara. Ayub ini luar biasa. Dia bisa tahan, saudara. Tetapi beda istrinya, saudara. Istrinya itu tidak bisa tahan mendengar seperti ini, saudara. Langsung dia jadi seperti gila, saudara. Coba kita lihat, saudara, di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya kita itu perlu sungguh-sungguh bertumbuh di akhir zaman ini. Sebab berita-berita seperti ini tidak bisa dicegah, saudara. Kalau orang itu, saudara, sudah berhati-hati, tidak sembarangan dengar dari medsos, dari mana, saudara, itu sudah bagus. Tapi walaupun dia sudah berusaha, tetap bisa dengar berita-berita seperti itu, saudara. Saudara lihat, saya punya kesaksian, yaitu dari nenek saya, saudara. Saya punya mama, ini nenek saya, saudara. Saudara, dari mama. Pada waktu nenek saya itu umur 35 tahun, dia sudah meninggal, saudara. Sebab apa, saudara? Sebab pada waktu itu zaman Jepang, saudara. Wah, situasi itu begitu menegangkan, saudara. Orang itu sulit untuk bisa hidup tenang, saudara. Suasananya itu mengerikan. Apalagi buat nenek saya yang punya 2 anak perempuan, saudara. Anak perempuan sudah remaja, yaitu mama saya dan kakaknya mama saya, saudara. Saudara, waktu itu, saudara, nenek saya itu begitu tegang setiap hari, saudara. Kalau nanti ada orang teriak, tentara Jepang datang, wah, takut.
takut sekali, saudara. Wah, bingung, saudara. Ini mana anak saya ini, 2 anak ini. Bingung, saudara. Kalau anak lakinya punya anak laki 1, engku saya, dia tidak khawatir, saudara. Laki. Tapi yang anak perempuan dia khawatir, saudara. Jangan sampai dibawa sama tentara Jepang. Bisa gawat, saudara. Saudara lihat, akhirnya karena seringkali begitu terkejut, begitu tegang, saudara, hampir tiap hari, akhirnya umur 35 tahun, nenek saya meninggal, saudara. Saudara, itu sebabnya kita ini sebagai orang yang hidup di akhir zaman. Kita itu, Alkitab kita tadi di dalam Injil Lukas 21 sudah mengatakan, kita akan mendengar ini macam-macam, saudara. Saudara lihat, kalau kita kuat, tidak apa-apa, saudara. Nanti kita akan lihat itu, saudara. Tapi kalau tidak kuat, bisa jadi korban, saudara. Saudara lihat, sekarang kita melihat yang berikutnya. Yang keempat, mengapa tidak bisa tenang, saudara? Salah satu penyebab yang penting, mengapa seseorang itu tidak bisa tenang, itu karena orang tersebut dalam kehidupan, dalam kondisi ada dosa, saudara. Tidak mau membereskan dosanya, saudara. Kalau orang itu punya dosa dan tidak mau membereskannya, orang itu akan mudah untuk jadi tegang, panik, dan lain sebagainya. Seperti siapa, saudara? Seperti Raja Saul, saudara. Pada waktu menjelang akhir kehidupan Raja Saul tetap tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia tetap simpan kebencian yang teramat sangat kepada Daud. Tidak pernah bisa lupa kepada Daud. Padahal Daud tidak salah apa-apa. Daud itu berjasa besar, saudara. Tapi dia, tidak suka sama sekali. Saudara lihat, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Orang seperti ini, saudara. Alkitab kita mengatakan apa? Coba kita lihat, saudara, di dalam Roma. Kitab Roma, pasal 2 ayat yang ke-9. Roma 2 ayat 9. Siksa dan ketakutan itu ke atas tiap-tiap jiwa manusia yang mengerjakan kejahatan itu. Terutama sekali orang Yunani, demikian juga orang Gerika. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dosa tidak dibuang, sulit bagi orang itu untuk bisa mendapat ketenangan yang dari Tuhan itu, saudara. Saudara, itu sebabnya pada saat sore hari ini kita diingatkan, saudara, bagaimana ujung-ujungnya dari ketidaktenangan Raja Saul ini, saudara. Kalau tidak tenang saja terus tidak berbuat apa-apa, ya mending, saudara. Tapi orang kalau sudah tidak tenang itu, saudara, orang itu pasti akan melakukan sesuatu yang salah, saudara. Saudara lihat, karena ketakutan, karena ini itu, saudara, akhirnya dia lakukan sesuatu yang salah, saudara. Waktu tegang, tidak bisa tenang seperti itu, Tuhan juga belum memberi jawaban, saudara. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan kok diam saja? Akhirnya apa yang terjadi? Karena sudah terpojok, saudara. Sepertinya waktunya sudah hampir habis, saudara. Tentara Filistin sudah begitu banyak, saudara, yang harus dihadapi oleh dia, saudara, sebagai raja. Akhirnya dia ambil inisiatif yang bodoh, saudara. Dia pergi ke dukun yang ada di Endor, saudara. Saudara lihat, akhirnya di situ keesokan harinya Raja Saul mati, saudara. Waktu dia mati, dia melayang ke neraka, saudara. Sebab dia sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak lagi mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, saudara. Saul melayang ke neraka, saudara. Kadang-kadang tidak jarang manusia kalau sudah dalam kondisi terpojok, saudara. Waduh, saudara. Segala jalan ditempuh, saudara. Kalau perlu orang Kristen, tidak peduli juga, saudara. Kalau perlu pergi dukun, minta tolong, minta pesugihan, dan lain sebagainya, saudara. Wah, ini, saudara, bisa bahaya, saudara. Bisa mati, tidak mendapatkan kerajaan sorga. Terhilang orangnya, saudara. Oleh sebab itu, kita tuh diingatkan pada sore hari ini, supaya kita sebagai orang beriman, mulai zaman sekarang, kita sudah belajar, saudara, untuk menguasai diri dan jadi tenang. Yang kelima, saudara, jangan cari gara-gara, saudara. Sebab kadang-kadang seperti Raja Saul ini, orangnya itu cari gara-gara. Coba dia tidak cari gara-gara, tidak ada masalah yang beruntun-runtun
mengenai kehidupannya, saudara. Di sini, saudara, ketika dia membuat gara-gara. 1 Samuel 13 ayat 3 sampai 7. 1 Samuel 13 ayat 3 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ayat 3, Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Sebetulnya bukan cuma orang Ibrani yang dengar, orang Filistin juga punya kuping, saudara. Dia dengar. Orang Filistin jadi panas, saudara, karena perbuatan Raja Saul ini, saudara, yang cari gara-gara. Ayat yang keempat, demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkan rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. 5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, yaitu tadi, saudara, yang saya bacakan tadi. 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bait Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Saudara, sebab Raja Saul ini bikin gara-gara, saudara. Coba dia waktu itu Yonatan menang, dia enggak terus gempar-gempor gitu, saudara. Ya enggak terlalu bermasalah, saudara. Sebab ini memang ciri khas banyak orang, saudara. Saudara lihat, kalau sudah sukses digembar-gemborkan, saudara. Enggak tahu tujuannya apa, saudara, buat dia. Saudara lihat, mungkin supaya lebih banyak orang memuji atau bagaimana, saudara ya. Saudara, saya punya satu contoh kasus. Pada waktu Perang Dunia Kedua, saudara. Ini contoh kasus terjadi waktu Perang Dunia Kedua. Waktu itu Rusia punya satu orang pahlawan. Pahlawan masih muda. Seorang penembak jitu, saudara. Saudara lihat, orang ini bernama Vasily Zaitsev. Vasily Zaitsev. Saudara, setiap kali pemuda ini, saudara, maju dalam pertempuran, pasti perwira-perwira Jerman jadi korban, saudara. Dia tidak mau nembak tentara biasa, saudara. Yang bagian mengatur strategi itu yang ditembak sama dia. Banyak yang mati, saudara. Dan kalau orang ini sudah sukses seperti itu, sama komandannya, atasannya, saudara, wah, namanya langsung dimasukkan di surat kabar, di bagian terdepan, saudara. Fotonya juga ditaruh di situ. Mula-mula pemuda ini tidak ngerti, saudara. Dia masih polos, saudara. Dia tidak ngerti. Kalau namanya ditaruh di bagian terdepan itu nanti resikonya apa, saudara. Saudara lihat, setelah lewat berapa lama, saudara, pemuda ini hidupnya jadi tidak aman, saudara. Semua tentara Nazi itu, waduh, termasuk para snipernya Jerman itu, wah, semua mencoba untuk membunuh dia, saudara. Ini orang yang musuh nomor 1, saudara. Saudara lihat, akhirnya, saudara, orang ini sadar, saudara. Waduh, jangan dimasukkan surat kabar lagi. Jangan, saya yang mati. Kamu komandan saya tidak apa-apa. Saya yang diincar-incar musuh. Saudara, seperti itulah, saudara. Kita sebagai orang beriman, kita bisa mengerti lewat firman Tuhan. Kalau orang beriman mengalami sukses, jangan sampai orang itu terus, dibesar-besarkan, saudara. Oh, luar biasa, saudara. Itu nanti pihak musuh, yaitu iblis itu, saudara, paling marah, saudara. Orang itu akan terus dijadikan sasaran. Daud juga seperti itu, saudara. Pada waktu perempuan-perempuan Israel bilang, Saul membunuh beribu-ribu, Daud lebih hebat, dia membunuh berpuluh-puluh ribu. Wah, Daud, saudara, diuber-uber, saudara. Cari-cari, saudara, orang ini, saudara, oleh orang Filistin. Nah, sebab itu, saudara, kita mendapatkan pelajaran lewat peristiwa ini. Supaya kita itu sebagai orang beriman, kita mengerti baik-baik
Kalau sampai kita berhasil, itu bukan karena kita hebat, saudara. Itu karena Tuhan yang hebat, Tuhan yang layak untuk dipuji-puji, saudara. Saudara, akhirnya kita itu akan mengalami satu kehidupan yang lebih baik, saudara. Akhirnya setelah yang namanya siapa tadi? Namanya Vasili itu setelah dia sadar, dia memberitahu jangan dimasukkan surat kabar. Hidupnya jadi tenang, saudara. Akhirnya orang ini sampai perang dunia kedua selesai, orang ini tidak sampai mati, saudara. Dia jadi pahlawan, senjatanya yang luar biasa yang dipakai dia untuk menembak musuh itu, saudara, disimpan di museum Leningrad, saudara. Saudara, yang berikutnya, saudara, tidak bisa tenang itu menular, saudara. Yang keenam, saudara, ini sungguh-sungguh sangat mengerikan. Coba kita lihat di sekitar kehidupan kita, saudara, hari-hari ini. Ketika orang-orang sudah mulai panik, saudara, tidak bisa menguasai diri untuk tetap tenang, maka itu mudah sekali untuk menular kepada lebih banyak orang lain. Seperti ketika Raja Saul berhadapan dengan tentara Filistin, kalau Raja Saul begitu gemetar, saudara, ketakutan, panik, saudara lihat, sehingga membuat banyak kesalahan. Tentu saja, saudara, sikapnya seperti demikian ini mempengaruhi banyak orang, saudara. Saudara lihat, membuat orang lain banyak ketakutan. Kalau waktu orang Israel pergi perang, mereka diberi peraturan, siapa yang takut, lebih baik tidak usah pergi perang, lebih baik pulang saja, di rumah duduk-duduk, tidak apa-apa. Ya sebab apa? Sebab kalau dia ikut pergi berperang, dia tegang, dia takut, itu menular, saudara. Saudara, kita baca, saudara, di dalam 1 Samuel, kita baca Ulangan 20 ayat 8. 20 ayat 8. Ulangan 20 ayat 8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya menular, saudara. Sebab itu, saudara, kalau Raja Saul ini ketakutan setengah mati, saudara. Waduh, puing ketakutan, saudara. Tentu saja pasukannya juga ketakutan. Kecuali Daud, saudara. Sebab Daud ini satu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Satu orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin Roh, penuh dengan firman Tuhan. Orang ini punya iman yang besar, saudara. Saudara lihat, sehingga untunglah ada Daud, saudara. Sehingga Daud ini jadi berkat besar. Bisa menolong bangsanya, saudara. Daripada perhambaan bangsa Filistin, saudara. Saudara, saya punya satu ilustrasi. Ilustrasi ini pernah saya dengar dari satu orang pengkhotbah, saudara. Ini sudah kira-kira sudah 25 tahun lalu mungkin. Sudah lama, saudara. Saudara, di situ diceritakan ada satu orang bapak. Bapak ini masih muda, saudara. Satu orang bapak masih muda, dia diserai anaknya yang masih bayi. Pak, saya mau pergi ke pasar, Bapak di rumah ya, sama anak kita, Bapak jaga, saya mau belanja dulu. Saudara, ternyata pada waktu si istrinya ini berangkat belanja, saudara, apa yang terjadi, saudara? Anaknya itu nangis, saudara. Wah, nangis, tak berhenti-berhenti, saudara. Teriak-teriak, waduh, menegangkan, saudara. Akhirnya, saudara, pada waktu dalam keadaan seperti itu, si bapak yang masih muda ini, saudara, mungkin namanya siapa, saudara? Ada namanya nanti, saudara. Bapak ini mungkin akhirnya berusaha, saudara ya. Berusaha bagaimana caranya supaya anak ini jadi tenang. Jangan menangis seperti itu. Waduh, akhirnya apa yang dia lakukan, saudara? Dia bicara sama anaknya. Malcolm, tenanglah Malcolm. Diulang-ulang. Malcolm, tenanglah Malcolm. Saudara, setelah lewat berapa lama, ada satu orang bapak masih muda juga datang ke situ, saudara. Bapak ini tanya, loh, anakmu ini namanya Malcolm dah. Loh, bukan. Loh, lah kamu tadi bukan bilang Malcolm, tenanglah Malcolm. Bukan, anak saya ini namanya bukan Malcolm, yang namanya Malcolm itu saya. Loh, lah kamu tadi kok kenapa bilang gitu sama anakmu? Ya itu sebetulnya, saya itu berusaha supaya
saya ini loh yang tenang. Sebab saya panik, saudara. Saudara lihat, kalau saya panik, akhirnya anak saya ikut tegang, saudara. Nangis anak saya. Dia merasa, saudara, kalau bapaknya ini tegang. Saudara lihat, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Kita tuh perlu menjadi satu orang yang bisa tenang, saudara. Bisa tenang, saudara. Sebab kalau kita tidak bisa tenang, apalagi orang-orang di bawah kita, saudara. Ya mereka kalau tidak jaga-jaga seperti Daud, bisa ikut tak tenang, saudara mereka, saudara. Saudara, nah itu sebabnya zaman wasiat lama itu dikatakan di dalam Ulangan 20 ayat 8 tadi, saudara. Saudara lihat, begitu juga kalau kita lihat pada waktu 10 orang pengintai pulang, saudara. 10 orang pengintai ini sebetulnya termasuk para pemimpin, saudara. Nggak mungkin orang biasa suruh mengintai, saudara. Oh ini orang-orang penting, saudara. Orang-orang yang dianggap punya bobot, saudara. Saudara lihat, dikirim untuk mengintai, tau-taunya waktu pulang, saudara. Mereka ini membawa berita ketakutan, saudara. Berita ketakutan itu membuat bangsa Israel gempar, saudara. Waduh, semua ketularan ketakutan, saudara. Gara-gara 10 orang ini, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tuhan marah besar, saudara. Akhirnya 10 orang ini mati, saudara. Karena apa? Orang ini bikin suasana kacau semua, saudara. Orang jadi bertindak yang salah dan lain sebagainya. Karena tidak bisa tenang, saudara. Lalu yang berikutnya, saudara. Di bagian yang ke-7 dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Saudara, di bagian ke-7 ini Tuhan ingin supaya kita itu sebagai orang beriman jangan membiarkan suasana hati yang tidak tenang itu, saudara. Kita harus berusaha supaya kita kuasai diri kita sehingga menjadi tenang, saudara. Saudara, ini memang bukan satu perkara yang mudah, saudara. Dan ini tidak bisa, saudara, kalau sekedar pakai kekuatan sendiri, saudara. Sebab apa, saudara? Sebab ini bisa kita lakukan kalau kita mau kerjasama dengan Tuhan, saudara. Kalau satu orang suka berdoa, saudara, orang itu akan ada buah roh, saudara. Ada buah roh. Salah satunya itu apa, saudara? Penguasaan diri, saudara. Penguasaan diri. Kita baca di dalam Roma, Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita itu ingin seperti apa yang diharapkan di dalam surat 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 tadi, saudara. Di situ ayat itu mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Saudara, kita mesti banyak mengandalkan Tuhan. Kita beri waktu setiap hari. Kita berdoa setiap hari, saudara. Kita berdoa, saudara. Maka di situ nanti buah roh itu akan muncul, saudara. Ada penguasaan diri. Mungkin sudah mulai tegang. Diingatkan sama Roh Kudus. Jangan tegang, nanti kamu berbuat kebodohan. Yang tenang gitu loh. Ya, akhirnya kita jadi ingat. Kita bisa tenang kembali, saudara. Saudara lihat, ini penting, saudara. Sebab kalau kita tidak sadar, saudara, kita biarkan saja sikap hidup kita yang tidak bisa tenang itu, saudara. Lalu apa, saudara, yang akan terjadi, saudara? Akan terjadi hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, mari kita belajar, saudara. Dalam kehidupan kita ini, kita mau lebih banyak memberi waktu untuk berdoa, supaya ada penguasaan diri itu. Selain itu, saudara, kalau satu orang itu bisa berdoa, selain setelah dia bisa berdoa, ada penguasaan diri. Bisa menguasai dirinya, tidak dibiarkan terus tegang, saudara. Selain itu, kalau orang itu bisa berdoa, itu menguntungkan buat dia sendiri, saudara. Sebab apa, saudara? Kita baca Yakub 4 ayat yang kedua. Yakub 4 ayat yang kedua. Yakub 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi.
kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya ketika satu orang itu jadi tegang, orang itu terpancing untuk mengerjakan segala sesuatu itu dengan kekuatan sendiri, saudara. Sehingga dia kehabisan waktu, saudara. Seperti tadi waktu saya memberikan kesaksian, ada urusan penting. Sebab itu, saya cut waktu doa saya. Saudara lihat, mestinya waktunya setengah jam, tinggal cuma seperempat jam, saudara. Saya langsung pergi, bukannya mendapatkan hasil yang baik, malah saya kena tilang, saudara. Saudara lihat, oleh sebab itu, saudara, kita itu perlu sekali, saudara. Saudara perlu sekali bisa berdoa, supaya ada penguasaan diri, supaya kita itu mendapatkan sesuatu yang penting dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, saudara lihat, kita lihat bedanya, saudara, antara Nabi Elia dan hambanya, saudara. Kalau kita lihat Nabi Elia itu tenang, Nabi Elisa maksud saya. Nabi Elisa itu bisa tenang walaupun di Bukit Dotan di bawah itu dikepung musuh begitu banyak, dia tetap tenang. Sebab apa, saudara? Nabi Elisa ini bisa berdoa. Matanya itu seolah-olah seperti di dalam kitab Wahyu, diolesi dengan minyak, saudara. Ada urapan sehingga mata rohaninya itu celik, saudara. Dia bisa melihat perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa, saudara. Coba kita lihat, saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" 16. Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Makanya Elisa kok tenang-tenang saja, sebab Elisa bisa lihat perlindungan Tuhan itu begitu luar biasa, saudara. Sedangkan hambanya, waduh, bingung. Saudara lihat, waduh, musuh seperti demikian banyaknya. Waduh, jelas nasib kita ini akan jelek sekali pikirnya, saudara. Padahal Tuhan itu lebih luar biasa, saudara, yang menyertai mereka, saudara. Saudara, yang berikutnya, saudara. Selain kuasailah dirimu itu supaya kita jadi tenang, itu kita perlu banyak berdoa. Juga kita bisa tenang sebab kita punya iman akan firman Tuhan, saudara. Jadi berdoa saja itu sudah bagus, tapi tidak cukup, saudara. Firman Tuhan juga perlu sekali. Setiap kali dua pasangan ini penting, saudara, dalam hidup kita. Doa dan firman Tuhan. Saudara, kalau kita lihat pada waktu orang-orang mendengar kabar jahat, saudara, kabar yang jelek, kabar yang celaka, wah, menakutkan sekali, saudara. Tapi orang-orang itu tidak sampai mengalami sesuatu yang buruk. Orang-orang itu tidak takut. Karena apa, saudara? Coba kita lihat di dalam Mazmur 112 ayat pertama. Mazmur 112 ayat pertama. Ini penyebabnya. Kenapa kok orang itu dengar kabar jahat tidak sampai terpengaruh, saudara? Mazmur 112 ayat pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sangat suka, bukan cuma suka saja, sangat suka kepada segala perintahnya, yaitu firman Tuhan. Akibatnya orang seperti ini, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-7, 112 ayat yang ke-7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan, penuh iman kepada Tuhan, saudara. 8, hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah pada lawannya. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini kita itu perlu lebih banyak, saudara. Berdoa penting, tapi berdoa saja belum cukup, saudara.
Kita perlu jadi orang-orang yang menyenangi, menyukai firman Tuhan. Tentu kita lakukan, saudara. Kalau kita lakukan, kita suka kepada firman Tuhan, kita lakukan, maka kita akan jadi orang-orang yang penuh dengan iman, saudara. Sehingga waktu kabar jahat itu datang, saudara, kita tidak sampai dikatakan di sini, ia tidak takut kepada kabar celaka. Tidak takut orangnya. Sebab dia percaya ada Tuhan yang senantiasa menyertainya, saudara. Sekarang kita lihat yang berikutnya, yang ke-8, saudara. Kita tenang di dekat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang terkenal itu di dalam Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau kita itu dekat-dekat dengan Tuhan, kita itu akan jadi tenang, saudara. Tenang, saudara. Kita harus mengerti lebih dulu bagaimana posisi dekat dengan Tuhan itu yang sesungguhnya, saudara. Tidak terus kita terus pergi gereja terus itu sepertinya orang itu sudah dekat sama Tuhan. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Kita akan lihat di dalam Yakub 4 ayat yang ke-8. Yakub 4 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kepingin mendekat, langkah pertama supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan, kita bereskan hidup kita. Kita bertobat kepada Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita sudah bertobat, ada lagi, saudara, yang perlu kita lakukan, saudara. Selain kita bertobat dengan sungguh-sungguh, selanjutnya kita mau berdiam diri dekat Tuhan senantiasa dalam doa, dalam roh dan kebenaran. Saudara, pada waktu satu orang berdoa di dalam roh dan kebenaran, orang itu kalau dilihat di dalam skema-skema suci itu, saudara. Saudara bayangkan ada skema-skema suci. Di situ di dalam ruang suci itu, saudara, paling ujung itu ada mesbah dupa. Itu adalah gambaran orang-orang beriman yang berdoa di dalam roh dan kebenaran. Itu cuma tinggal dibatasi tirai, di belakangnya itu sudah ruangan Maha Kudus, tempat Allah bertakhta. Begitu dekat, saudara. Saudara lihat, orang yang suka berdoa dalam roh dan kebenaran, orang itu akan dekat sekali posisinya dengan Tuhan. Selain itu apalagi, saudara? Saudara lihat, sebab selalu saya beri dua hal, saudara. Kalau saya cuma lihat satu hal, saya belum mau menerima dengan begitu saja, saudara. Pasti ada hal kedua yang penting, saudara. Yaitu orang itu dekat dengan Tuhan pada saat orang itu mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, saudara. Saudara, kita baca di dalam Lukas 10 ayat 39. Lukas 10 ayat 39. Ini posisi-posisi dekat dengan Tuhan, saudara. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin supaya kita itu dekat dengan Tuhan dan ketenangan itu ada dalam kehidupan kita, langkah pertama bertobat. Berikutnya kita seperti mesbah dupa itu yang berdoa dalam roh dan kebenaran. Itu dekat sekali dengan ruang Maha Kudus, tempat Allah bertakhta. Yang berikutnya kita perlu belajar jadi orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Tentu kita juga menurut, saudara, seperti Maria yang duduk dekat sekali dengan Tuhan, terus menerus mendengarkan firman-Nya, saudara. Di zaman-zaman yang sulit seperti sekarang ini, saudara, kadang-kadang ada orang sudah mulai kurang semangat lagi mendengarkan firman Tuhan. Sebab kelihatannya sudah dengar firman Tuhan, sudah berdoa, lah kok hidup saya ini kok masih tetap susah gini ya, banyak masalah dan lain sebagainya. Jangan, saudara. Kita harus tetap lakukan itu, saudara. Saudara,
kita tetap lakukan. Sebab ketika kita itu suka berdoa, kita suka belajar akan firman Tuhan, iman kita itu pelan demi pelan akan ditambahi sama Tuhan. Sehingga pada waktu kita menghadapi problem dalam kehidupan kita ini, kita tidak sampai seperti orang gak tahu apa-apa gitu, saudara. Kita bisa tahu, Roh Kudus akan mengingatkan, lakukan seperti ini, maka kamu akan berhasil. Saudara lihat, Tuhan akan memberikan petunjuk buat orang itu. Sekarang bagian terakhir, saudara. Apa sih keuntungannya kalau hati kita itu bisa tetap tenang? Apa keuntungannya kalau hati kita itu bisa tetap tenang, saudara? Kita baca di dalam Amsal 14 ayat 30 sebagai ayat terakhir ini, saudara. Sebagai ayat terakhir, pemain musik tolong bisa bersiap-siap. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Bapak Ibu saudara kalian, kenapa sih Tuhan itu kok enggak bilang hati yang tenang membuat orang itu akan dapat berkat banyak? Oh, enggak dikatakan seperti itu, saudara. Dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tubuh jadi segar, jadi sehat, saudara. Sebab ini satu hal yang penting, saudara. Pada waktu putra manusia Yesus turun ke atas dunia ini, saudara, ada dua hal besar yang Tuhan lakukan kepada kita manusia, saudara. Dia turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dengan bilurnya, dia menyembuhkan sakit kita. Wah, ini dua hal penting, saudara. Kalau tidak penting, dijadikan satu seperti ini, saudara. Saudara lihat, kita baca, saudara, di dalam surat 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika seseorang itu jadi tenang, dia dapat kesehatan tubuh yang baik. Sebab apa, saudara? Sebab kalau orang beriman hidup di dunia sakit-sakitan, saudara, wah tentu dia tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Saudara lihat, berbuat perkara jasmani ya tidak bisa. Perkara rohani juga tidak bisa. Saya ingat pada waktu bulan Januari sampai pertengahan Februari, saya terpapar COVID, saudara. Saya di rumah sakit. Untuk mikir saja itu sudah sulit, saudara. Biasanya setiap hari saya bikin renungan untuk saya bagikan lewat WA, saudara. Tapi pagi-pagi waktu saya sakit itu sulit, saudara. Sepertinya itu enggak ada sesuatu yang bisa saya tangkap, saudara. Biasanya gampang, saudara. Tapi hari-hari itu sulit. Enggak bisa tetap berusaha, saudara. Saudara, saya rasa produktivitas saya pada waktu sakit seperti itu mungkin tinggal enggak sampai 10% dari biasanya, saudara. Enggak berdaya, saudara. Enggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita hidup di dunia, Tuhan tebus dosa kita, terus kita sakit-sakitan, apa yang bisa kita lakukan, saudara? Secara jasmani enggak bisa, secara rohani juga enggak bisa apa-apa. Saudara lihat saja kalau dunia ini diberi COVID-19, pandemi di seluruh dunia, apa yang terjadi, saudara? Dunia kita ini seolah-olah hampir jadi lumpuh, saudara. Saudara lihat. Aduh, mengerikan, saudara. Hampir jadi lumpuh. Rasanya itu sudah, ekonomi itu sudah berantakan. Tidak tahu berapa tahun lagi baru bisa pulih seperti dulu, saudara. Saudara lihat, perusahaan-perusahaan yang sudah habis modalnya, saudara. Saudara lihat, terus mau bangun lagi, belum tentu bisa, saudara. Saudara lihat, sebab itu, saudara, pada waktu satu orang itu jadi tenang, Tuhan akan menyegarkan tubuhnya, saudara. Diberi kesehatan. Itu penting, saudara. Penting itu, saudara. Secara jasmani kita perlu. Secara rohani kita juga perlu. Kesehatan tubuh yang baik, saudara. Untuk mempermuliakan nama Tuhan
dan berbuah-buah bagi Tuhan. Saudara, saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Mari kita pujikan lagi lagu yang tadi sudah kita nyanyikan. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Malah sore hari ini Tuhan, Engkau sudah benar-benar Tuhan berfirman kepada setiap kami Tuhan. Ajari Tuhan kami semua sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu, supaya kami belajar Tuhan, menguasai diri kami masing-masing, dan jadi tenang Tuhan. Tuhan, supaya kami bisa berdoa. Sebab manakala kami bisa berdoa Tuhan, perkara-perkara yang besar itu bisa terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat sore hari ini kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang sudah mendengarkan live streaming ini dimanapun mereka berada, di dalam kota Surabaya, di luar kota, sampai di luar negeri. Tuhan berkati, Tuhan berkati Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus, supaya kami semua bisa melewati masa-masa yang sulit ini dengan satu sikap hati yang sesuai dengan keinginan-Mu. Bisa tetap tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami saat ini juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan sendiri Tuhan yang akan memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk Bapak Gembala Sidang kami beserta seluruh keluarga, biar Tuhan sertai, Tuhan memberkati, Tuhan pakai segenap sisa umur hidupnya makin bertambah berkenan kepadamu. Tuhan tolong juga kepada setiap kami, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, di gereja kami ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu. Kami perlu bimbingan-Mu senantiasa. Kami perlu kuasa-Mu di dalam setiap pelayanan kami, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat ini kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan sendiri Tuhan yang mau menolong saudara-saudara kami. Berapa banyak saudara-saudara kami yang masih terpapar COVID, masih terpapar COVID-19 Tuhan.
kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang jamah, Engkau yang singkirkan segala sakit penyakit ini Tuhan, dari tubuh saudara-saudara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang terdampak dalam pekerjaan, dalam keuangan, Tuhan tolonglah Tuhan. Tuhan beri kemurahan, Tuhan beri petunjuk-Mu, Tuhan beri berkat-berkat-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terakhir kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri mau menolong mulai dari Bapak Presiden kami beserta seluruh keluarganya, untuk Wakil Presiden, untuk para menteri, untuk para pejabat tinggi sampai yang terendah, untuk Polri dan TNI, untuk para dokter dan juru rawat, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan tolong mereka di bidang pelayanan mereka masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan beri hikmat-Mu, Tuhan beri damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan. Tuhan beri kekuatan supaya mereka cakap Tuhan di dalam, ya Tuhan, mengatasi problem yang begitu luar biasa, yaitu COVID-19 ini Tuhan. Juga masalah ekonomi Tuhan, biar Tuhan tolong semua para pemimpin bangsa kami, supaya mereka betul-betul mendapatkan petunjuk yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi jikalau kami akan mengakhiri ibadah streaming kami ini Tuhan, kami mohon biarlah berkat kasih-Mu Bapa, serta anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu, kiranya boleh menyertai kami sekalian hari lepas hari dengan damai sejahtera, sukacita, kuasa, karunia-karunia Roh Kudus menyertai kami, perlindungan-Mu menyertai kami, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, semua yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa di dalam ibadah streaming minggu yang akan datang.